Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kewarisan kakek bersama saudara. Sebenarnya apa ya istimewanya kakek ini kok menjadi sebuah kasus khusus gitu ya yang ada di dalam kewarisan. Nah, sebenarnya kasus kakek ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan oleh para ulama ketika kakek ini hadir bersama dengan saudara. Karena apa? Karena dengan adanya kakek dan saudara tanpa ada ahli waris yang lain, itu akan membuat posisi kakek ini serba salah gitu loh. Di sisi lain, di salah satu sisi Al-Quran maupun hadis menyebutkan bahwasanya saudara ini disebut secara konkret gitu kan, bahwasanya saudara sekian itu ada bagiannya di dalam Al-Quran. Sedangkan kakek ini kan tidak disebut karena ada term abun yang mana artinya adalah ayah. Akan tetapi kakak ini oleh sebagian ulama juga ditafsirkan sebagai abun juga gitu loh, sehingga inilah yang membuat timpang tindih nih antara saudara dengan kakek. Apakah salah satu akan menghijab salah satunya atau keduanya ini memiliki posisi yang berbeda dalam kewarisan? Itu yang menjadi permasalahan kenapa kewarisan kakek ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan oleh para ulama. Nah, sesuai dengan ijtihad para ulama, ternyata kondisi kakek yang mewarisi bersama saudara itu ada dua pendapat besar. Yang pertama adalah memposisikan kakek ini sebagai ayah. Jadi kata abun itu tidak berarti ayah saja, tapi juga kakek juga termasuk abun gitu loh. Sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya kedudukan saudara dengan kakek itu sama. Jadi memang ada ulama yang menyamakan kedudukan antara saudara dengan kakek. Kalau saudara dapat asobah, kakek juga dapat asobah. Kalau saudara dapat asobah bil goir gitu ya, jadi otomatis si kakek juga akan mendapatkan asobah bil goir. Nah, sebenarnya kok bisa ada dua pendapat ini, sebenarnya siapa aja sih gitu kan ya. Yang pertama adalah dari pendapat pertama ada Ibnu Abbas, ada Abu Bakar radhiyallahu an, ada Aisyah, kemudian ada Ibnu Zubair sampai yang lain-lain berpendapat bahwasanya ketika kakek menjadi ayah, otomatis ya kakek akan menghalangi saudara. Jadi kalau kalian masih ingat ada furu, usul dan juga hawashi, otomatis kakek ini kan kategorinya usul nih, dan saudara kan kategorinya hawashi karena dia ke samping, akhirnya kakek bisa menghalangi saudara. Begitu juga dengan posisi ayah kan, ayah bisa menghijab saudara kandung. Itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, itu disebutkan bahwasanya ketika ahli waris itu hanya ada kakek dan saudara kandung gitu kan ya, maka kedudukannya adalah sama bagi mayit, sehingga kalaupun ada harta yang sisa ya dibagi secara rata dengan cara asobah, mau asobah binafsi, mau asobah bil goir ya. Nah, penyelesaiannya ada dua nih, berarti secara kewarisan Islam gitu kan ya, di fikih mawaris ada dua cara. Yang pertama adalah dengan muqasamah, dan yang kedua adalah dengan mendapat sepertiga dari jumlah keseluruhan harta. Sepertiga ini dikarenakan ayah dianggap seperti ayah. Kakek dianggap seperti ayah. Ayah ketika tidak memiliki keturunan itu kan dapatnya sepertiga gitu kan. Begitu juga dengan kakek. Akan tetapi bukan serta-merta dua ini kita lakukan semuanya, tapi kita ambil dari dua cara ini yang mana yang paling menguntungkan bagi kakek. Cara yang pertama adalah muqasamah. Nah, sebenarnya muqasamah ini apa ya? Nah, muqasamah itu adalah menganggap kakek seakan-akan saudara laki-laki sekandung, ya kurang lebih disamakan dengan saudara gitu loh. Jadi ketika ada kakek dan ahli waris saudara sekandung, maka ditempuh dengan dua cara. Yang pertama menyamakan posisinya sebagai saudara, dan yang kedua dianggap sebagai ayah. Tapi diambil yang mana yang kira-kira bagiannya itu menguntungkan si kakek. Nah, ternyata ada kondisi lain nih. Jadi kalau yang tadi yang sebelumnya adalah ketika kakek mewarisi bersama saudara,
baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, ada kondisi lain di mana si kakek ini juga mewarisi, akan tetapi dia bersama dengan saudara, entah itu laki-laki ataupun perempuan, ditambah dengan ahli waris yang lain. Jadi ada ibu misalnya, ada istri, atau ada anak perempuan, atau ada cucu. Nah, itu berarti menggunakan cara ini, yaitu ada 3. Yang pertama adalah dengan mukosama. Mukosama adalah dengan menyamakan posisi kakek seperti saudara. Kemudian yang kedua adalah mengambil sepertiga dari sisa. Dan yang terakhir adalah disamakan dengan ayah, yaitu mengambil 1/6 dari seluruh harta. Nah, dari 3 ini sama prinsipnya, diambil yang mana yang paling menguntungkan si kakek. Misalnya dengan cara mukosama bagiannya jadi paling banyak nih, ya udah ambil menggunakan mukosama. Kalau pakai yang C, dia lebih banyak ternyata, ya sudah berarti penyelesaian yang digunakan adalah yang C. Seperti contoh nih ya, ada kasus kewarisan di mana seseorang meninggal dan yang ditinggalkan adalah kakek dan 3 saudara laki-laki kandung dan 1 saudara perempuan. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Ini karena yang dalam kasus ini itu hanya ada kakek dan saudara gitu, maka kita mengambil 2 jalan yang tadi. Kalau nggak pakai mukosama, kalau nggak gitu menyamakan kakek sebagai ayah. Ini penyelesaian yang pertama, di mana kakek disamakan dengan ayah, yaitu otomatis kakek mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta. Perhitungannya seperti ini. Apabila dihitung seperti ini kan kakek dapat 1/3 dari harta. Harta yang ditinggalkan adalah 480.000, sehingga bagian yang diterima kakek adalah 160.000. Kalau untuk saudara perempuan dan saudara laki-laki diselesaikan secara asobah bil goir yang sudah kita bahas di video yang lalu ya. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua adalah dengan menyamakan kakek seperti saudara laki-laki. Otomatis di sini si kakek akan dianggap menjadi 2 bagian, karena prinsipnya adalah ketika asobabil goir ada kakek, ada saudara perempuan dan ada saudara laki-laki adalah 2:1, sehingga untuk 1 saudara perempuan bagiannya adalah 1, kakek karena dia dianggap sebagai saudara laki-laki bagiannya adalah 2. Nah, 2 ini otomatis mencapai dengan asal masalah yang ada ya. Di sini kita temukan asal masalahnya adalah 9, 2/9 dikali 480.000 uang peninggalan, harta yang diterima adalah 106,67.000, karena memang ini hitungannya tidak bulat. Nah, maka dari itu kita bisa membandingkan nih, dari penyelesaian 1 yang mana si kakek mendapatkan 160.000, kemudian dengan penyelesaian 2 di mana kakek mendapatkan 106.000, mana yang kira-kira paling menguntungkan? Yang paling menguntungkan adalah di mana kakek disamakan sebagai ayah gitu loh, menggantikan posisi ayah, sehingga ya kasus tadi diselesaikan dengan cara 1/3 sisa. Seperti itu cara menyelesaikan kewarisan kakek dengan saudara. Prinsipnya adalah di antara jalur-jalur yang atau cara-cara yang bisa ditempuh, entah itu pakai mukosama atau itu pakai 1/3 sisa atau 1/6 gitu kan, itu diambil yang paling menguntungkan kakek. Itu tadi penjelasan tentang mukosama. Jadi kalau masih ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.